I just had to let you know you're. Halo guys, pada video kali ini kelompok kami akan membahas tentang konsep dasar manajemen keuangan. Yuk langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Tonton videonya sampai akhir ya. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa sih pengertian dari manajemen keuangan? Manajemen keuangan secara umum pengertiannya merupakan segala kegiatan aktivitas organisasi atau lembaga ataupun perusahaan yang dimulai dari bagaimana fungsi manajemen dilaksanakan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan pengendalian, bagaimana memperoleh pendanaan dan penyimpanan dana atau aset yang dimiliki oleh organisasi atau lembaga perusahaan, serta bagaimana mengupayakan agar dilakukan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai rencana yang telah ditetapkan organisasi atau lembaga atau perusahaan. Ada beberapa pengertian manajemen keuangan menurut para ahli nih, yaitu salah satunya dari KD Wilson yang menjelaskan pengertian manajemen keuangan terutama melibatkan penggalangan dana dan pemanfaatannya secara efektif dengan tujuan memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Selanjutnya kita masuk ke fungsi dan tujuan manajemen keuangan. Manajemen keuangan dalam perusahaan memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama ada planning atau perencanaan. Fungsi pertama ini mengatur beberapa hal antara lain kas, perencanaan arus kas, dan perhitungan laba rugi. Yang kedua ada fungsi penganggaran atau disebut juga dengan budgeting, merupakan kegiatan penting yang harus diselesaikan untuk kebutuhan perusahaan. Biasanya dana tersebut dialokasikan seefisien mungkin dengan menggunakan dana anggaran yang sudah ada. Fungsi berikutnya adalah pengendalian atau evaluasi keuangan perusahaan. Evaluasi diperlukan untuk memperbaiki sistem keuangan perusahaan. Jika perusahaan tidak mengevaluasi sistem keuangan yang bermasalah, kondisi keuangan perusahaan dapat memburuk dan menyebabkan kerugian dan kebangkrutan. Selain evaluasi, manajemen keuangan bertanggung jawab untuk mengaudit keuangan perusahaan untuk mencegah penyimpangan. Akuntansi. Inilah sebabnya mengapa memilih manajer keuangan yang tepat itu sangat penting. Kenal sebagai laporan keuangan. Laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan dan dilakukan secara terbuka dan transparan. Jika ada laporan keuangan dalam perusahaan, oknum yang tidak bertanggung jawab akan memanfaatkan dana anggaran perusahaan. Akibatnya, laporan keuangan merupakan bagian penting dari perusahaan yang harus dilakukan secara terbuka atau transparan untuk menghindari hasil yang tidak diinginkan. Lanjut, kita masuk ke tujuan manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan bukan hanya untuk memperoleh laba semata, tetapi juga mencakup keberlangsungan usaha dan peningkatan nilai perusahaan. Tujuan manajemen keuangan yang pertama adalah memaksimalkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan mencerminkan tingkat keberhasilan manajemen keuangan. Semakin tinggi nilai perusahaan, semakin besar kepercayaan investor. Yang kedua ada menjaga likuiditas. Perusahaan harus selalu mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas yang baik menjamin kelancaran aktivitas operasional. Yang ketiga, meningkatkan profitabilitas. Perusahaan harus mampu menghasilkan laba optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efisien. Yang keempat, ada menjamin kontinuitas usaha. Perusahaan perlu dikelola agar tetap dapat bertahan dalam jangka panjang meskipun menghadapi risiko dan tantangan. Yang kelima, ada mencapai struktur modal yang seimbang. Kombinasi modal sendiri dan utang harus dikelola dengan baik. Struktur modal yang seimbang akan mengurangi risiko keuangan dan Yang keenam, meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Tujuan utama perusahaan adalah memberikan keuntungan kepada pemilik modal. Hal ini dapat diwujudkan melalui dividen maupun capital gain. Yang ketujuh, mendukung pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Manajemen keuangan yang sehat memungkinkan perusahaan melakukan ekspansi, inovasi, serta meningkatkan daya saing di pasar. Selanjutnya, ada prinsip manajemen keuangan. Ada beberapa prinsip utama dalam manajemen keuangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kebutuhan dana. Perusahaan harus menentukan dana yang diperlukan untuk operasi, pertumbuhan, dan pengembangan bisnis. Ini melibatkan mengevaluasi proyek-proyek yang dapat memberikan nilai tambah dan menentukan sumber dana yang tepat. Lalu yang kedua adalah pendanaan. Ketika perusahaan membutuhkan dana, mereka perlu memutuskan apakah
akan menggunakan model ekuitas seperti saham atau utang melalui pinjaman. Keputusan ini mempertimbangkan biaya modal, risiko, dan preferensi pemegang saham. Lalu yang ketiga adalah manajemen risiko. Manajemen keuangan juga harus memperhitungkan risiko-risiko yang terkait dengan keputusan keuangan. Ini melibatkan penilaian risiko dan penggunaan instrumen keuangan seperti asuransi dan derivatif untuk melindungi perusahaan dari kerugian. Lalu yang keempat adalah perencanaan keuangan. Ini melibatkan penentuan tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang, dan juga menentukan strategi untuk mencapainya. Ini juga melibatkan penentuan anggaran dan alokasi dana yang efisien. Lalu yang kelima adalah pengelolaan dana. Manajemen keuangan harus memastikan bahwa dana perusahaan harus digunakan secara efisien dan efektif. Ini termasuk pengelolaan modal kerja, pengelolaan kas, dan manajemen investasi. Selanjutnya ada konsep dasar manajemen keuangan. Nah, ada beberapa nih konsep dasar manajemen keuangan yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama itu ada pendapatan bersih atau net income. Pendapatan suatu organisasi yang dikurangi harga pokok penjualan, pengurangan depresiasi, amortisasi, bunga, dan juga pajak. Yang kedua ada tingkat likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat. Yang ketiga ada alokasi aset dan diverifikasi. Kedua hal ini memiliki aspek pengelolaan resiko yang saling berkaitan. Dalam alokasi aset biasanya terjadi resiko kesalahan. Resiko ini bisa berkurang dengan melakukan diverifikasi jenis investasi. Selanjutnya ada melakukan toleransi atas resiko. Toleransi atas resiko adalah suatu ukuran dari tingkat ketidakpastian yang diterima oleh seorang investor atau pengusaha yang berkaitan dengan perubahan negatif terhadap bisnis atau aset. Selanjutnya ada pentingnya mempelajari manajemen keuangan. Di dunia usaha yang semakin maju saat ini, dalam hal pengelolaan keuangan perusahaan sangatlah penting untuk menciptakan keadaan keuangan yang baik dan terstruktur pada suatu perusahaan. Terutama, pengelolaan keuangan dilakukan secara terstruktur dan tepat agar kinerja perusahaan dapat membaik. Ada 3 hal yang tercakup dalam ruang lingkup manajemen keuangan. Yang pertama yaitu mencari dana, yang mana perusahaan harus mencari sumber uang untuk menjalankan usaha. Yang kedua yaitu mengelola dana. Uang yang sudah didapat harus digunakan dengan baik, misalnya untuk investasi atau kegiatan yang menghasilkan uang. Yang ketiga yaitu membagi dana. Keuntungan yang diperoleh akan dibagikan kepada pemilik atau investor sesuai dengan porsi modal mereka. Manajemen keuangan tidak hanya mencatat uang, tetapi juga punya peran penting dalam menentukan arah perusahaan. Peran manajemen keuangan dalam organisasi meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu sebagai alat pengambilan keputusan strategis. Keuangan memiliki tanggung jawab untuk memberikan manajer dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan, khususnya dalam 3 hal. Yang pertama yaitu investasi jangka panjang dan pengembangan proyek baru. Yang kedua yaitu evaluasi struktur pendanaan. Yang ketiga analisis kelayakan merger dan akuisisi. Keputusan strategis ini didasarkan pada data kuantitatif dan proyeksi keuangan, sehingga manajer keuangan harus mampu menganalisis resiko, return, dan dampaknya terhadap nilai perusahaan. Yang kedua yaitu menyediakan informasi keuangan yang relevan dan andal. Laporan keuangan dan rasio keuangan menjadi dasar utama dalam mengevaluasi kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Oleh karena itu, manajemen keuangan berperan dalam 3 hal. Yang pertama yaitu menyusun laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Yang kedua yaitu melakukan analisis rasio untuk mengukur profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan efisiensi. Dan yang ketiga yaitu memberikan rekomendasi berbasis data untuk perbaikan operasional. 3. Mengintegrasikan fungsi keuangan dengan fungsi lain. Dalam praktiknya, manajemen keuangan tidak berdiri sendiri. Ia harus berkolaborasi erat dengan departemen lain. Yang pertama yaitu bersama tim pemasaran dan penyusunan anggaran promosi. Yang kedua yaitu dengan produksi untuk pengadaan barang modal. Yang ketiga dengan SDM dalam menentukan kebijakan remunerasi. Keterpaduan ini menjadikan keuangan sebagai jantung yang menopang sumber daya semua fungsi organisasi.
4. Menjaga kesehatan finansial dan keberlanjutan bisnis. Manajemen keuangan bertanggung jawab memastikan perusahaan tetap liquid, solvable, dan efisien, serta siap menghadapi tantangan pasar dan perubahan regulasi. Ini dilakukan melalui 4 hal. Yang pertama yaitu pengelolaan modal kerja, yang kedua yaitu pemantauan arus kas, yang ketiga perencanaan pajak dan kepatuhan hukum, dan yang keempat analisis sensitivitas dan skenario untuk menghadapi ketidakpastian. 5. Menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan. Perusahaan tidak lagi hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga pada penciptaan nilai berkelanjutan. Dalam kerangka ini, manajemen keuangan berkontribusi terhadap 3 hal. Yang pertama yaitu transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua yaitu penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau GCG. Yang ketiga yaitu inisiatif ESG dalam strategi keuangan OECD. Dengan kata lain, peran manajemen keuangan telah berevolusi dari fungsi administratif menjadi fungsi strategis yang terlibat dalam seluruh aspek pengelolaan dan pengembangan perusahaan. Yang terakhir, ada keputusan dalam manajemen keuangan. Ada beberapa keputusan nih dalam manajemen keuangan. Yang pertama itu ada keputusan investasi, merupakan keputusan terhadap aktiva apa yang akan dikelola oleh lembaga. Yang kedua itu ada keputusan pendanaan, adalah keputusan yang berkaitan dengan penetapan sumber dana yang diperlukan dan penetapan pertimbangan pembelanjaan yang terbaik. Yang terakhir ada keputusan pengelolaan aset. Asset management decision adalah keputusan yang berkaitan dengan penggunaan dan pengelolaan aktiva. Oke teman-teman, itu tadi materi singkat mengenai konsep dasar manajemen keuangan. Terima kasih buat yang udah menyaksikan dan mendengarkan. I just had to let you know you're